Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, saya mohon. Saya ikut turut berduka cita Pak Rudiana setelah Bapak mengumumkan anak kandung saya kecelakaan tunggal. Saya ikut bersedih setelah beberapa minggu dari menangkap 7 tersangka yang Bapak ciptakan menjadi terpidana itu, Bapak langsung naik pangkat. Apa kabar Pak Ibtu Rudiana? Apakah Egi yang satu lagi itu anak Bapak juga? Kok kebongkar dikit, dilem ini mulutnya nyi. Apa kabar Pak yang namanya Bubuk di Pulau Cirebon kemarin sebelum ada kasusnya Egi dan Vina? Pak, jangan ancam kami Pak kalau ada yang mengungkit-ungkit bahwa Egi itu hidup atau mati. Saya luka lebih mendalam. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana sekian lama menghilang, kini Ibtu Rudiana muncul sedang di dalam mobil. Begini videonya. Dugaan besarnya itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ibtu Rudiana. Sekarang wow, keren banget Ibtu Rudiana. Yang saya herankan, dari Polres Cirebon ataupun dari Polda Jawa Barat, sepertinya nggak punya effort apa-apa gitu untuk membawa Ibtu Rudiana untuk mengedepankan, menjelaskan, dan mengklarifikasi permasalahan ini. Sementara dari Polres, bahkan dari Polri pun sudah mengetahui bahwa cikal bakal permasalahan ini dari Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Ibtu Rudiana tidak pernah gitu didorong atau dibawa untuk maju? Mulai dari peradilannya Peggy Setiawan sampai detik ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Baiklah, itulah tadi video yang mana Ibtu Rudiana sedang di dalam mobil dan dikomentari oleh kakak ini, kenapa Polda Jabar tidak mampu dan tidak mau untuk menangkap dan minta keterangan kepada Ibtu Rudiana. Padahal kalau dilihat dia tidak ada effort atau bagaimana, siapa yang di belakang Ibtu Rudiana tersebut sehingga para Polda Jabar tidak mau, tidak berani untuk menangkap Ibtu Rudiana. Padahal sudah jelas titik dan kunci dari kasus Vina Cirebon tersebut adalah Ibtu Rudiana. Kenapa? Kita lanjut videonya. Kira-kira pada saat kasus Vina di Pisum kala itu ya, di yang namanya IGD seperti mengawal teroris. Ini salah satunya. Mungkin ada yang kenal ya dengan gestur tubuh ini, siapa ya yang ngawal yang namanya Vina saat akan dipisum. Jadi seperti itulah. Ada juga calon sekarang ini warawiri tes DNA dan segala macam ya. Entah dia untuk kepentingan apa. Yang seharusnya kepolisian yang berwenang itu, ya kan? Nah kemudian ya, coba bawa ibu si Anu katanya ke sini. Nah sekarang gini, pertemukan dulu deh antara Cecep dengan Sunjaya, saling kenal enggak? Ya kan, saling kenal itu baru. Tapi orang yang Sudirman dia itu dibilang katanya ya, Sudirman katanya itu membuat ilmiah bahwa DPO 3 itu Andi, Dani, Egi Perong itu nggak ada. Itu hasil ilmiah Sudirman. Kemana Sudirman sekarang? Saya tanya. Ya kan? Kemana Sudirman sekarang? Kita harus koar-koar. Kalau kita nggak koar-koar, 8 tahun mendem.
Masih ada 7 terpidana orang yang tidak bersalah di sana. Ya kan? Hanya kata-kata DNA aja. Air liur sama rambut doang yang diperiksa. DNA itu. Percaya kalian dengan DNA itu? Saya tidak akan percaya. Tidak akan. Karena saya berbeda lah, ya. Karena saya masih verifikasi seseorang. Ya, sekali gibas kalau saya kena semua orang di sana. Paham? Coba kalau dia berani, ya. Air liurnya Sunjaya misalnya, atau air liurnya yang namanya Ibtu Rudiana, kira-kira DNA. Ada kemiripan nggak kira-kira di antara 2 itu? Ya, hanya itu. DNA bukan wewenangnya dia. Dia udah melenceng kemana-mana tahu. Di luar wewenangnya dia untuk kepentingan dia calon jadi pansos. Ya ingat, Cecep itu kenal dekat sama namanya Pak Sunjaya dulu, ya. Juga kenal dekat dengan Pak Ibtu Rudiana. Kenapa? Lagi pula yang namanya pas mau DNA pakai jaket yang seharga itu, heran orang yang kaya adain sayembara 300 juta. Itu jaket Flintstone, ya apa itu? Dari Erland. Itu harganya sampai 17 jutaan loh harga jaket yang dia pakai pas mau DNA itu. Ya. Kira-kira ada yang masuk logika nggak? Orang dari pakaiannya semahal itu aja, dia ini ijazah pun minta Deddy Mulyadi yang tebus. Aduh, segila-gila sebodoh-bodohnya orang, udahlah, jangan bermain-main terus. Ya, jangan bermain-main terus macam begitu. Ya, jangan bermain-main terus soal ini. Ya, ditutup-tutupin sampai 8 tahun ditutup-tutupin. Gebrak sekalian semuanya. Kenapa? Kemarin dia bilang, jangan cari lagi DPO yang namanya Dani, Andi, dan Egy Perong itu karena hasil ilmiah Sudirman. Ya kan? Kemana Sudirman sekarang? Keluarga aja nyariin, Sudirman menghilang. AF juga begitu. Ya kan? AF dicari-cari sampai sekarang hilang semua. Saksi juga kemarin pada saat mau pembebasan Peggy Setiawan Kulibangunan hilang semua. Ya, berikut lindahnya sekarang nggak berani lagi siaran langsung setelah saya bilang orang membuat film itu salah karena skenarionya nggak seperti itu. Harus konfirmasi ke saya dulu. Hilang, Mel hilang, Dede juga hilang. Yang ada akan yang berani jujur Saka Tatal. Ya, ini kalau benar-benar tidak dikawal, bisa-bisa Saka Tatal masuk penjara lagi untuk kedua kali. Ya kan? Tidak bisa dia mempertahankan haknya bicara. Sekarang mana yang dia katakan Sudirman itu bisa membuat ilmiah di antara 3 DPO. Kemana Sudirmannya sekarang? Kemana Sudirmannya sekarang? Bisa tampilkan dia. Kalau benar-benar mau ya lakukan DNA itu harus kepolisiannya. Jangan hanya Cecep saja. Orang yang dicurigai itu harus ya, termasuk orang yang paling dekat dengan Cecep dulunya Sunjaya, ya kan? Kemudian Ibtu Rudiana. Itu kalau mau benar-benar lakukan itu. Jangan bilang, "Ayo silakan bergabung sini. Ayo. Memangnya kami harus pansosin dia biar elektabilitasnya naik?" Enggak lah. Ya. Itu baru enggak level namanya. Kita bukan pengemis. Ya. Sekali saya bilang A, ya tetap A. Suatu saat akan terbukti. Kita pantang mundur. Kalian tahu permainan apa saja yang mereka lakukan, ya kan? Dia aja nggak ngerti DNA itu seperti apa, nggak ngerti. Kemiripan DNA itu hanya kemiripan. Kalau mau cek golongan darahnya, semua golongan darah di Indonesia ini banyak yang sama, ya kan? Kalau hanya berdasarkan rambut dan rambut si A si B,
ya DNA atau air liurnya. Coba ambil juga air liurnya Ibtu Rudiana atau yang lainnya, orang-orang yang terdekat Cecep, Sunjaya paling tidak, ya kan, itu bisa lah kayaknya, ya kan, dilakukan itu. Jangan modal pansos aja hanya DNA itu koar-koar di situ, sementara dia bisa ngomong koar-koarin kita, ayo bergabung di sini, ngajak, ya kan, kita nggak akan tertipu bro, ya, suatu saat akan terbongkar, suatu saat. Kita slow tapi pasti, ingat itu, ya. Di antara kalian pada saat pengawalan Pina, nggak ada yang pahami siapa di belakang ini. Ini pada saat di IGD, siapa? Itu lihat, mengawal seorang Pina aja muka sudah ditutup seperti mengawal teroris. Jadi seperti itu. Begini hukum di Indonesia, ya kan? Yang bersalah dilindungi. Pada saat mau DNA juga, harga jaket itu bukan main, itu mahalnya. 17 juta lebih itu harga jaket itu. Kemarin tertangkap blue sapirnya, nggak bisa yang namanya sidik jari, nggak ijazah, nggak bisa ditebus, tapi dia pakai cincin blue sapir, iya kan? Nah semua itu harus diiniin, dilepaslah itu cincin, ya kan? Semuanya apa yang kita sebutkan yang saya dapat dilepasnya lah itu. Sekarang kalau mau DNA kemarin jaketnya itu made in Islandia itu apa made in England itu. Ya saya tahu itu ya original jaketnya itu harganya belasan juta. Ya kan percaya, ijazah pun nggak bisa. Udahlah, jangan berkedok sandiwara terus di Indonesia ini ya. Suatu saat kalian semua itu ya. Makanya hidupnya di Indonesia nggak nyaman, nggak pernah nyaman dia. Selalu garuk-garuk, selalu ini ya, kalau ada wawancara apa dan apa, gelisah terus. Kenapa? Setelah orang yang wawancara itu pulang, dia aksinya lain lagi. Kemana dia perginya, kemana? Nggak ada. Ya, begitulah bro, oknum Jawa Barat itu ya, nggak akan tuntas-tuntas. Karena backingan mereka itu besar sekali. Ingat, ini kasus yang namanya Vina ini waktu di IGD pemeriksaan yang namanya visum yang namanya Vina. Ya, ini siapa ini di belakang? Tuh sampai pakai yang namanya tutup muka seperti ini. Itu siapa? Coba kalian, pasti kalian mengenali ini. Janganlah ditutup-tutupi terus, bro. Ya, masih ada 7 lagi. 7 tersangka yang tidak bersalah itu masih ada 7 lagi. Ini ulah-ulahnya Ibtu Rudiana dan kawan-kawannya. Semuanya direkayasa demi menyelamatkan seorang anak polisi yang melakukan pemerkosaan, ya kan? Bahkan menghabisi nyawa orang. Salah satu anak pejabat dan anak polisi diantaranya di situ. Indonesia disuruh dibodohi terus Indonesia. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa saat visum Vina Cirebon ternyata ada seorang polisi yang mengawal pakai masker dan ibu dia telah memperlihatkan foto di belakangnya. Siapakah dia? Apakah itu suruhan dari Ibtu Rudiana? Atau siapa? Dan sampai sekarang masih jadi pertanyaan, siapa orang tersebut yang mengawal visum Vina tersebut. Semoga saja pelaku-pelaku dalam kasus Vina Cirebon tersebut segera terungkap dan tidak ada lagi yang dinamakannya salah tangkap bagi Polda Jabar. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya. Semoga dimudahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Sekian, terima kasih.